Fokus. Pinjunnya kasih tambal. Asik tambelnya jalan tol. Asik tambelnya aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sih nggak ada nih. Aduh, gimana ngembang? Elis ora katon Elis. Tapi coba ya. Iya, kapan dipotong? Iya wes. Salina salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Bahasa Kiasan dan Citraan Antologi Catatan Hati karya M.A.L. Kazama, kajian stilistika, relevansinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Yang pertama, pendahuluan. Karya sastra merupakan penuangan pikiran, gagasan, dan pemahaman yang diimajinasikan menjadi teks yang memiliki nilai-nilai keindahan. Pengarang menyampaikan gagasan melalui kata-kata atau bahasa yang digunakan dalam karyanya. Sesuatu karya sastra tidak terlepas dari sebuah bahasa, karena karya sastra tercipta dari bahasa dengan bentuk kata-kata yang indah dan bermakna. Penelitian ini akan membahas tentang penggunaan bahasa kiasan dan citraan dalam antologi catatan hati. Bahasa kiasan dalam puisi merupakan sarana yang digunakan penulis untuk mengungkapkan, menggambarkan, dan menegaskan suatu gagasan atau perasaan dalam bentuk bahasa yang indah. Melalui citraan, kita sebagai pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai pikiran, perasaan yang indah diungkapkan oleh penulis. Kajian teori. Yang pertama, stilistika. Menurut Krida Laksana, stilistika merupakan ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan dalam karya sastra. Ilmu interdisipliner antara linguistik dan kesusastraan. Stilistika merupakan ilmu yang menjabani kajian linguistik dan sastra dengan mengkaji aspek gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra. Aspek bahasa merupakan objek dan fokus kajian stilistika dengan menjelaskan bagaimana dukungannya untuk mencapai efek keindahan dalam teks yang dikaji. Yang kedua, puisi. Menurut Pradoko mengatakan bahwa puisi itu mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan yang merangsang, mengimajinasi panca indera dalam suatu susunan yang berirama. Puisi merupakan salah satu karya sastra yang mengutamakan keindahan dalam bahasa daripada karya sastra lainnya. Puisi dibagi atas unsur-unsur yang utuh. Unsur fisik pembangunan puisi meliputi diksi, citraan, kata-kata konslet, bahasa kiasan, irama dan rima, baris, bait, dan tipografi. Sejalan dengan Sayuti yang menyebutkan bahwa aspek pembangun puisi meliputi bunyi dan aspek puisinya, diksi, citraan, bahasa kias, sarana retorika, wujud, dan makna. Bahasa kiasan. Yang pertama itu pengertian bahasa kiasan. Ada yang tahu apa itu bahasa kiasan?
Ya. Bahasa kiasan itu bahasa figuratif sebagai suatu bentuk penggunaan bahasa yang maknanya menyimpang dari pemakaian yang biasa, baku, atau urutan kata dengan tujuan untuk mencapai efek tertentu, yaitu efek keindahan. Bahasa kiasan merupakan sarana yang digunakan penulis atau penyair untuk mengungkapkan, melukiskan, menggambarkan, dan menegaskan suatu inspirasi, ide, atau perasaan dalam bentuk bahasa lainnya yang indah dan padat untuk mendapatkan efek puitis. Tujuannya apa? Untuk menggunakan bahasa kiasan yaitu mendapatkan efek puitis, meskipun terkadang bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan ketatabahasaan. Selain itu, bahasa kiasan juga berfungsi untuk membangkitkan tanggapan membaca. Yang kedua, jenis-jenis bahasa kiasan. Yang pertama, metafora. Yang kedua, simile. Yang ketiga, metonimi. Yang keempat, sinekdoki. Yang kelima, personifikasi. 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 Yang D, citraan. Yang pertama, pengertian citraan. Menurut Sayuti, citraan merupakan kesan yang terbentuk dalam rongga imajinasi melalui sebuah kata atau rangkaian kata yang seringkali merupakan gambaran dalam angan-angan. Citraan merupakan bentuk bahasa yang digunakan oleh penyair untuk membangun komunikasi atau untuk menyampaikan pengalaman indranya dan untuk mendapatkan efek puitis. Jenis-jenis citraan. Yang pertama, citraan penglihatan adalah citraan yang terkait dengan pemotretan objek yang dapat dilihat oleh mata. Yang kedua, citraan pendengar. Pengongkretan objek bunyi yang didengar oleh telinga. Yang ketiga, citraan gerak. Citraan yang terkait dengan pengongkretan objek gerak yang dapat dilihat oleh mata. Yang keempat, perabaan. Merupakan citraan yang berhubungan dengan indera perabaan seperti rasa halus, kasar, lembut, dan sebagainya. Yang kelima, penciuman. Merupakan citraan yang berhubungan dengan indera penciuman sebagai pembaca seolah-olah mencium sesuatu yang berbau seperti harum, busuk, dan sebagainya. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data yang berupa kata-kata dalam antologi catatan hati karya Mulia Ahmad El-Kazama. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan jenis bahasa, kiasan, dan citraan yang terhadap dalam antologi catatan hati. Paparan data dan temukan penelitian. Paparan data. Pada bab 4 dipaparkan data disajikan dengan menggunakan tabel agar mempermudah dalam pelaksanaan analisis. Digunakan peneliti untuk melakukan pencatatan paparan data dalam antologi catatan hati karya Mulia Ahmad El-Kazama.
Tabelnya itu seperti urutan data, judul puisi, baris, data, dan jumlah data. Di sini Ibu akan memberi Cie cie.